Halo teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Francoy. Jadi di kali ini aku ingin menceritakan alur film dari Rise of the Planet of the Apes yang tayang pada tahun 2011. Film ini merupakan film pertama dari Planet of the Apes yang menceritakan awal mula kisah seorang kera bernama Caesar yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jadi langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Let's go. Awal kisah dimulai saat seorang ilmuwan muda bernama Will Rodman sedang melakukan eksperimen sebuah obat yang dapat mengobati penyakit Alzheimer. Percobaan demi percobaan dites kepada beberapa kera yang dijadikan subjek pada eksperimen itu. Salah satu kera yang dipilih bernama Bright Eyes. Saat diberikan formula ALZ112 yang merupakan nama obat yang sedang diuji, Bright Eyes memberikan hasil yang sangat baik dan menunjukkan kepintaran yang luar biasa. Melihat hal itu, Will langsung memberitahu atasannya bahwa formula ALZ112 yang diberikan kepada Bright Eyes berhasil. Setelah itu, Will mempresentasikan hasil keberhasilan dari obat itu di depan klien Genesis Lab. Namun tiba-tiba saat itu Bright Eyes mengamuk dan menghancurkan isi lab dan terpaksa ditembak mati agar tidak membahayakan orang-orang yang berada di lab itu. Akibat perbuatan Bright Eyes, presentasi dari Will gagal dan percobaan formula ALZ112 yang diberikan kepada Bright Eyes juga gagal karena pada saat itu Bright Eyes mati. Tidak lama setelah itu, anak buah Will bernama Franklin memperlihatkan seekor bayi kera kepada Will dan mengatakan kalau mereka tidak menyadari pada saat itu Bright Eyes sedang hamil. Saat itu Franklin memberikan bayi kera itu kepada Will untuk dirawat. Will akhirnya memutuskan untuk membawa bayi kera itu pulang ke rumahnya. Saat sesampainya di rumah, Will menemui ayahnya yang sedang mengidap penyakit Alzheimer. Pada saat itu, Will memperlihatkan bayi kera itu kepada ayahnya dan ayahnya sangat gembira pada saat itu. Ternyata inilah alasan yang membuat Will harus menemukan obat ampuh untuk penderita Alzheimer karena agar bisa menyembuhkan ayahnya dan membuat ayahnya kembali seperti dulu. Keesokan harinya, ayah Will dan Will kaget saat melihat bayi kera yang berumur 2 hari itu memiliki pertumbuhan kecerdasan yang luar biasa. Akhirnya saat itu Will mengetahui bahwa efek formula ALZ112 turun kepada bayi kera itu dari sang ibu yang bernama Bright Eyes, dan bayi kera itu diberi nama Caesar. Bertahun-tahun kemudian, bayi kera yang bernama Caesar itu berkembang dengan sangat pesat dengan kemampuan yang luar biasa dan hidup layaknya seperti manusia. Bahkan dia bisa menggunakan bahasa isyarat dan pandai bermain catur. Selain itu, dia dapat menyelesaikan puzzle-puzzle rumit yang belum tentu bisa diselesaikan oleh anak berumur 8 tahun. Sementara itu, Will melihat kondisi ayahnya yang semakin memburuk akibat penyakit Alzheimer yang diidapnya, memutuskan untuk memberikan obat formula ALZ112 kepada ayahnya. Setelah diberikan obat itu, ternyata memberikan efek positif kepada ayah Will dan dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer-nya. Keesokan harinya, ayah Will dan seorang dokter hewan yang merupakan teman dari Will mengajak Caesar bermain di sebuah hutan agar dia dapat merasakan habitat aslinya. Tak terasa waktu cepat berlalu. Saat ini Caesar telah berumur 8 tahun dan saat ini Will dan dokter hewan sedang mengajak Caesar untuk bermain di hutan yang merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh Caesar. Saat mereka pulang di jalan, mereka melihat seekor anjing yang dirantai sepertinya. Pada saat itu Caesar merasa murung setelah melihat anjing itu dan Will bertanya kepada Caesar ada apa. Caesar bertanya kepada Will apakah dia merupakan binatang peliharaan. Pada saat itu Will menjawab dia bukan binatang peliharaan dan Will merupakan keluarganya. Setelah mendengar pertanyaan dari Caesar, Will menunjukkan kepada Caesar kantor Genesis Lab dan menceritakan kepada Caesar bahwa di sanalah dia lahir. Ibunya Caesar berada di sini dulu bersama kera yang lainnya. Namun ibunya Caesar mati saat sedang proses uji coba dan oleh karena itu kecerdasan ibunya Caesar turun kepada Caesar dan karena alasan itu juga Will memutuskan untuk merawat Caesar. Setelah mendengar cerita Will, Caesar merasa sangat sedih. Keesokan harinya, saat ayah Will dan Caesar sedang sarapan di meja makan, tiba-tiba ayah Will menunjukkan gejala penyakit Alzheimer lagi. Dan untungnya pada saat itu Caesar membantunya. Saat Will sedang bekerja, tiba-tiba ayah Will membuat keributan dengan berkelahi dengan tetangganya. Saat itu Caesar tak tinggal diam dan berusaha melindungi ayah Will yang sedang sakit dari tetangga itu. Namun tanpa disengaja Caesar malah melukai pria itu. Akibat insiden ini, Caesar dikirim ke penampungan di mana rasa kasih sayang sama sekali tidak pernah ada. Saat itu Caesar tidak mau berada di sana dan ingin pulang ke rumah Will.
Di penampungan itu, Caesar dikurung di sebuah kandang jeruji besi bersama kera-kera lain. Pada saat itu dia merasa sangat ketakutan dan merasa sangat asing di tempat itu. Di sisi lain, Will berjanji kepada ayahnya untuk membawa Caesar kembali ke rumah mereka, karena pada saat itu ayah Will merasa sangat sedih dengan kepergian Caesar ke penampungan hewan karena perbuatannya. Selanjutnya, Will menemui atasannya untuk memberitahu bahwa formula ALZ112 sempat berhasil menyembuhkan penyakit Alzheimer ayahnya. Namun tiba-tiba sistem imun tubuh ayah Will menolak virus dari formula ALZ112 itu dan menyebabkan penyakit Alzheimer-nya kembali lagi. Saat itu, Will mengatakan kepada atasannya untuk melanjutkan eksperimen formula ALZ112 itu kepada kera lain agar dapat memperbaiki formula tersebut, dan atasan itu setuju untuk melanjutkan eksperimen itu agar dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaannya. Di kandang penampungan hewan, Caesar menolak makanan yang diberikan oleh penjaga kandang karena dia merasa makanan yang diberikan itu tidak layak untuk dimakan. Namun pada saat itu pria penjaga itu marah dan menyemprotkan air kepada Caesar. Saat itu Caesar sangat kedinginan karena badannya yang basah. Malam harinya Caesar terbangun setelah dia tidak merasa kedinginan lagi, dan pada saat itu dia menggambar jendela kamar dahulu di rumah Will. Saat itu dia ingin pulang ke rumah Will dan dia tidak suka berada di tempat penampungan hewan itu. Keesokan harinya, Will melanjutkan eksperimen perbaikan formula ALZ112 yang sekarang diberi nama formula ALZ113. Will sekali lagi bertanggung jawab atas eksperimen tersebut. Pada saat itu, Will memilih kera bernama Koba untuk dijadikan subjek eksperimen untuk kali ini. Selanjutnya, eksperimen dilakukan dengan memberikan formula ALZ113 kepada Koba melalui ventilator. Namun tiba-tiba tubuh Koba mendadak kejang dan menyebabkan selang ventilator terlepas. Ternyata saat itu masker Franklin yang merupakan anak buah dari Will tidak sengaja terlepas karena terkena Koba dan membuatnya sedikit menghirup gas dari formula ALZ113 itu. Di sisi lain, Caesar berkumpul dengan para kera lain di tempat bermain mereka yang ada di penampungan hewan. Para kera-kera di sana menyerang Caesar karena menganggap Caesar berbahaya. Saat keributan terjadi, penjaga kandang akhirnya memutuskan untuk menembak obat bius kepada salah satu kera bernama Rocket dan Caesar, dan menyebabkan keduanya tidak sadarkan diri. Di lab Gensis, atasan Will bernama Jacob sedang melihat perkembangan Koba setelah diberi formula ALZ113. Ternyata tubuh Koba memberikan respon positif dengan bukti meningkatnya kecerdasan pada Koba. Dan hal itu membuat Jacob merasa sangat senang karena formula ALZ113 itu ternyata berhasil. Sementara itu, di penampungan hewan, Caesar ditanya oleh seekor orangutan bernama Maurice, apakah dia terluka parah akibat diserang oleh para kera-kera tadi. Saat itu Caesar kaget karena orangutan itu ternyata bisa menggunakan bahasa isyarat seperti dirinya. Saat itu Maurice bercerita dia bisa menggunakan bahasa isyarat itu karena dia dahulu pernah bekerja di sirkus. Beberapa waktu kemudian, Will dan dokter hewan yang bernama Caroline mengunjungi Caesar di penampungan hewan. Saat itu Caroline mengobati luka yang ada di tubuh Caesar. Melihat luka yang ada di tubuh Caesar, Will sangat marah kepada penjaga itu dan ingin membawa Caesar pulang bersamanya, namun dicegah oleh pemimpin penampungan hewan itu. Setelah itu, Caesar meminta Will untuk membawanya pulang, namun Will belum bisa membawa Caesar pulang karena belum dapat persetujuan dari dewan. Saat itu Caesar sangat sedih dan marah kepada Will karena tidak dapat menyelamatkannya dari tempat penampungan hewan itu. Karena merasa sangat kecewa kepada Will yang tidak dapat membawanya pulang, akhirnya Caesar memutuskan untuk memikirkan cara agar dapat keluar dari tempat penampungan hewan itu sendiri. Dan pada saat itu dia melihat ke tempat kandang mereka bermain apakah ada cara untuk keluar dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, penjaga kandang membawa beberapa temannya ke area kandang penampungan hewan. Saat itu Caesar berhasil mencuri pisau saku dari salah satu teman penjaga kandang dan menggunakan pisau itu untuk membuka kandangnya. Selanjutnya, Caesar melepaskan satu-satunya gorila di penampungan hewan itu dari kandangnya dan memutuskan untuk berteman dengan gorila itu agar dapat membantunya menjalankan rencana untuk keluar dari tempat itu. Dan gorila itu tampaknya senang berteman dengan Caesar. Beberapa waktu kemudian, Caesar membebaskan kera Rocket dari kandangnya dan menyuruhnya datang ke area tempat bermain. Saat itu Caesar memukul Rocket dengan kaleng, dan saat Rocket ingin membalas memukul Caesar, gorila mencegahnya dan menyuruh Rocket berteman dengan Caesar. Di sisi lain, Will malam itu membawa pulang sebagian formula ALZ113 untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer ayahnya.
Namun ayah Will menolak obat tersebut dan meninggal malam itu dalam tidurnya. Setelah meninggalnya ayah Will, Will dan Caroline mengemas sisa barang ayah Will, dan saat itu mata Will tertuju pada buku Julius Caesar yang membuatnya ingat kepada Caesar. Setelah itu, Will kembali bekerja seperti biasanya di Genesis Lab. Namun pada saat itu Will menemukan Jacob setelah dengan tamak dan ceroboh memajukan jadwal penelitian agar dapat menguntungkan perusahaannya, tanpa memikirkan resiko dari formula LZ113 itu. Saat itu, Will mengatakan kepada Jacobs bahwa rintangan utama yang harus mereka khawatirkan adalah apa dampak formula LZ113 itu pada tubuh manusia. Saat itu, Jacobs tidak mau mendengarkan perkataan Will dan tetap ingin melanjutkan eksperimen itu. Oleh karena itu, Will memutuskan untuk resign dari Genesis Lab. Di sisi lain, Franklin, anak buah Will, mengalami efek samping dari paparan gas formula LZ113 saat sedang eksperimen tempo hari. Dia mengalami bersin yang mengeluarkan darah dari hidungnya. Beberapa waktu kemudian, Will mendatangi penampungan hewan dan mencoba menyuap kepala dari penampungan hewan dengan uang agar mengizinkannya untuk membawa Caesar pulang. Saat itu kepala bersedia dan melakukannya. Namun saat Will membujuk Caesar untuk pulang bersama, Caesar menolaknya. Setelah Will pergi, Caesar melepaskan roket dari kandangnya dan menyuruh roket memberikan biskuit curian dari penjaga kandang kepada setiap kera yang berada di kandang itu, untuk menimbulkan rasa solidaritas dalam kelompok kera. Saat malam hari, Caesar menemukan jalan untuk menuju ke atap penampungan hewan itu dan dapat membuka jendela dari atap penampungan itu. Akhirnya Caesar berhasil keluar dari tempat itu dan mendatangi rumah Will untuk mencuri formula LZ113 agar dapat diberikan kepada kera-kera di penampungan hewan. Keesokan harinya, kepala dari penampungan hewan tanpa sengaja melihat para kera sedang berdiskusi. Namun para kera menyadari hal itu dan berpura-pura bermain seperti biasa. Saat itu kepala merasa ada sesuatu yang aneh. Sementara itu, seorang wanita tua mendatangi kamar Franklin untuk memberikan surat kepada Franklin. Namun karena Franklin tidak merespon, akhirnya wanita tua itu memutuskan untuk masuk ke kamar Franklin. Saat melihat Franklin, ternyata Franklin telah meninggal dunia karena terkena efek paparan dari formula LZ113. Di penampungan hewan, para kera telah kembali ke kandang mereka kecuali Caesar. Caesar saat itu masih berada di area bermain dan menolak kembali ke kandangnya. Karena hal itu, penjaga kandang marah dan memukul Caesar dengan tongkat listrik. Saat itu Caesar mencoba melawan dengan memegang tangan pria itu. Namun pria itu mengatakan, "Lepaskan tanganmu yang bau itu, dasar kera kotor." Saat itu Caesar langsung menjawab tidak dengan berteriak, dan itu pertama kalinya Caesar berbicara dengan suara. Penjaga kandang yang lain melihat kejadian itu langsung melarikan diri dari area kandang bermain. Namun saat itu berhasil ditangkap oleh para kera. Dan saat itu ternyata pria penjaga kandang yang kedua itu diselamatkan oleh Caesar dari para kera lain karena pria itu tidak pernah bersikap kasar kepada mereka. Sementara itu, pria penjaga kandang telah sadar dan ingin menyerang para kera dengan menggunakan tongkat listriknya. Namun saat itu Caesar langsung menyemprotkan air dengan menggunakan selang dan menyebabkan pria itu mati tersentrum. Keesokan harinya, Will merasa kalau Caesar mendatangi rumahnya dan dia menelpon penampungan hewan untuk memeriksa keberadaan Caesar. Namun tidak ada yang menjawab telepon itu. Akhirnya Will mendatangi penampungan hewan itu. Dan sesampainya di sana, dia melihat penjaga kandang yang pertama mati dan para kera hilang, serta ada tabung formula LZ113 yang telah digunakan di area kandang. Sementara itu, para kera telah berjalan melintasi kota dan saat itu Caesar membagi mereka menjadi dua kelompok. Untuk kelompok yang pertama dipimpin oleh gorila yang bertugas membebaskan para kera di kebun binatang. Sedangkan kelompok dua dipimpin oleh Caesar menuju kantor Genesis untuk mengeluarkan para kera di sana. Berita tentang pelarian para kera disampaikan kepada Jacobs yang baru saja berangkat ke kantor Genesis. Saat dia memasuki kantor, dia menemukan bahwa Caesar dan kera lainnya telah mengambil alih gedung dan membebaskan 12 kera subjek eksperimen. Karena kejadian itu, Jacobs memanggil polisi dan polisi mendatangi kantor Genesis dan menjenguk Jacobs menggunakan helikopter. Di sisi lain, perkotaan telah dipenuhi oleh simpanse, orangutan, gorila, dan kera-kera lainnya. Namun para kera sengaja untuk tidak membunuh manusia di perkotaan itu. Setelah berhasil menyelamatkan para kera di kota, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan saat ini mereka berada di jembatan Golden Gate menuju hutan Redwood sesuai arahan dari Caesar. Sementara itu, Will dan Caroline menuju jembatan Golden Gate karena mereka menduga bahwa Caesar sedang memimpin para kera ke hutan Redwood di mana itu merupakan tempat dia sering bermain dulu dan tebakan mereka ternyata benar.
Di sisi lain, para polisi telah mendatangi jembatan Golden Gate untuk menembak para kera. Melihat hal itu, Caesar kembali membagi pasukan keranya. Satu kelompok membajak kabel suspensi dan kelompok lainnya berayun dari bawah jembatan untuk melewati blokade. Di dalam helikopter, Jacobs melihat Caesar dan memerintahkan para polisi untuk menembaknya, dengan alasan kalau Caesar mati akan menghentikan para kera lainnya. Di sisi lain, Will mencoba menemui Caesar dengan menerobos blokade para polisi. Namun dia tidak berhasil menemui Caesar karena terhalang para polisi. Di sisi lain, Caesar memancing para polisi dengan menunggangi kuda agar mengalihkan perhatian mereka. Saat mereka lengah, para kera lainnya keluar dari persembunyian dan menyerang para polisi yang berusaha menembak mereka. Karena banyak polisi yang tumbang akibat diserang oleh para kera, akhirnya polisi di helikopter berusaha menyerang Caesar terus-menerus agar Caesar mati dan menghentikan pemberontakan para kera. Karena melihat Caesar terus ditembak, akhirnya gorila melindungi Caesar dengan cara melompat ke helikopter dan menjatuhkan helikopter itu hingga meledak. Namun akibatnya gorila itu harus kehilangan nyawanya. Karena gorila telah mengorbankan nyawanya untuk melindungi Caesar, Caesar merasa sangat marah dan sedih atas kehilangan gorila rekannya. Namun tiba-tiba Jacobs meminta tolong diselamatkan dari helikopter yang meledak itu. Namun Caesar menolak dan datanglah Koba mendorong helikopter itu dan jatuhlah ke sungai. Setelah berhasil mengalahkan para polisi, kera-kera melanjutkan perjalanan mereka menuju ke hutan Redwood di seberang sungai. Melihat hal itu, Will mencuri mobil polisi untuk menyusul Caesar menuju ke hutan Redwood. Sesampainya di hutan Redwood, Will memanggil nama Caesar dan Caesar segera muncul dan menyuruh kera lainnya mundur. Saat itu Will berusaha berdamai dengan temannya Caesar dan mengajak Caesar untuk pulang bersamanya dan berjanji akan melindunginya. Tiba-tiba saat itu Caesar mengejutkan Will dengan memeluknya erat dan membisikkan kalimat Caesar sudah pulang. Saat itu kera lainnya menyaksikan Caesar berpisah dengan temannya yang sudah dianggapnya sebagai keluarganya. Akhirnya dengan berat hati Will menghargai keputusan Caesar dengan merelakan Caesar untuk hidup bersama kera lainnya di hutan Redwood. Dan saat itu Will menyaksikan para kera memanjat pohon untuk hidup bersama. Beberapa hari kemudian, pilot tetangga Will yang sempat berinteraksi dengan Franklin yang tewas akibat virus ALZ-113 sedang bekerja untuk berangkat ke beberapa negara. Saat itu dia menyadari bahwa hidungnya mengeluarkan darah dan ciri-ciri ini menandakan bahwa dia terinfeksi virus formula ALZ-113 dan keberangkatan pilot ini akan membawa malapetaka bagi manusia lainnya. Nah teman-teman, itulah alur cerita dari film Rise of the Planet of the Apes, dan film ini masih ada kelanjutannya ya teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran dengan kelanjutan film ini, langsung saja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kami selalu semangat membuat video untuk menghibur kalian. Dan mohon maaf jika selama menyampaikan cerita ada kesalahan dalam ucapan. Dan sampai bertemu lagi, dadah.